cukup worth it lah. Nah, ini kalau kita buka di sini ada beberapa tipe soal ya. Ini saya coba buka yang paket 1 matematika. Nah, di sini ada 20 model soal teman-teman ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, nanti di video ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya lagi browsing nih, lagi kepo ya, lagi kepoin salah satu sekolah tingkat atas favorit terbaik di Indonesia. Namanya MAN IC. Tahu teman-teman ya, MAN IC itu Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Kenapa sekolah ini menjadi sekolah favorit? Karena sekolah ini berhasil mencetak anak didiknya menjadi anak-anak yang berprestasi ya, di level nasional bahkan sampai di level internasional ya. Sering ikut lomba dan menjadi juara, mengharumkan nama Indonesia. Ini saya sudah buka beberapa tab teman-teman ya. Kalau kita lihat sejarahnya nih di sini, MAN IC ini ada hal yang menarik teman-teman ya. Apa yang menarik? Sekolah ini didirikan oleh salah satu putra terbaik Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie rahimahullah ya. Jadi walaupun sekolah ini berada di bawah naungan Departemen Agama, tapi sekolah ini berhasil bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang di bawah naungan Departemen Diknas ya, Departemen Pendidikan Nasional. Dan kalau kita lihat sini teman-teman, di sini sudah ada 20 cabang ya, sampai tahun 2017 sudah ada 20 cabang MAN IC dari Serpong yang pertama kali sudah sampai di Sorong, Papua, dari sudah sampai di ujung Indonesia ya. Dan untuk masuk ke sekolah ini wow, lumayan lah ya, artinya persaingannya dari awal sudah tersaring di sini gitu ya. Lihat poin ketiga teman-teman ya. Persyaratan siswa pendaftar di poin 3 ini mendapatkan rekomendasi sebagai siswa terbaik dari kepala madrasah atau sekolah asal sesuai dengan kuota pendaftar per madrasah atau sekolah yang ditetapkan. Jadi setiap sekolah itu dapat jatah 10 sampai 15 kalau nggak salah ya. Siswa terbaik dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi di ranking dari kelas 7 sampai kelas 9, siapa yang dapat peringkat terbaik 1 sampai 15, maka itu yang berhak mendapatkan rekomendasi untuk bisa daftar di MAN IC. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih kelas 7, ayo semangat untuk bisa menjadi siswa berprestasi supaya nanti bisa ikut daftar di MAN IC ini. Dan ini kalau saya tadi sempat browsing nih ya, ini MAN IC yang pertama kali kan di Serpong ya. Ini saya agak kaget juga nih begitu buka websitenya ini, tiba-tiba muncul. Nah ini murid saya nih, namanya Haryo Tetuko ya, atau bisa dipanggil dengan Koko. Sekarang dia sudah kuliah di IPB, ambil ilmu aktuaria IPB di Fakultas MIPA. Ini beliau ini sudah ikut masuk di MAN IC dan masuk tim olimpiadenya ya. Dan untuk teman-teman yang mau ke MAN IC, nanti saya akan coba di video ini dan di video-video berikutnya saya akan mencoba membahas beberapa soal latihan tes untuk bisa masuk ke MAN IC. Kalau kita buka di sini ya, saya buka dengan kata kunci latihan soal tes MAN IC. Ini sudah ada website resminya teman-teman, salamcendekia.id ya. Ini kalau kita buka, nanti teman-teman login dulu ya. Saya sudah pernah login di sini. Teman-teman bisa daftar di akun Google ya. Ini saya sudah daftar dengan nama Abu Umar ya. Di sini ada latihan soal, ada tryout dan sebagainya. Ini kita buka latihan soal teman-teman ya. Nah, kita buka latihan soal. Nah, nanti di sini ada beberapa latihan soal. Yang pertama ini gratis ya, yang untuk yang kedua dan seterusnya ini kita berbayar, tapi yang nggak mahal lah, cuma 40.000 ya. Ya cukup worth it lah. Nah, ini kalau kita buka di sini ada beberapa tipe soal ya. Ini saya coba buka yang paket 1 matematika. Nah, di sini ada 20 model soal teman-teman ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, nanti di video ini dan di video berikutnya saya buat nanti mungkin sampai 3 part ya, karena kalau satu video untuk bahas semua soal kelamaan gitu ya. Nanti mudah-mudahan di video ini dan di video-video berikutnya bisa membantu teman-teman yang mau masuk ke MAN IC. So tetap stay tune di channel ini, dan jangan lupa buat yang belum subscribe terlebih dahulu, kemudian aktifkan tuh ya tombol loncengnya supaya nanti kalau sudah muncul part kedua dan part ketiga teman-teman bisa langsung dapatkan notifikasinya. Oke ya.
Oke, teman-teman, kita akan mulai ya latihan soal tes ujian masuk Insan Cendekia. Pertanyaan yang pertama ya, ini resmi dari websitenya ya. Bilangan terkecil yang dapat dibagi oleh semua bilangan dari 1 sampai 11. Oke, caranya gimana? Berarti bilangan-bilangan ini adalah bilangan yang bisa dibagi dengan 1, 2, 3 terus sampai 11 ya. Kalau bilangan 1 kan semuanya pasti bisa ya. Sekarang kita cek dia bisa nggak dibagi 2. Nah, kalau kita lihat kan ini bilangannya bilangan genap semua ya. Berarti dia bisa dibagi 2. Bagi 2 dia bisa. Nah, sekarang yang cek yang bisa nggak dibagi 3. Bilangan yang bisa dibagi 3 gimana caranya? Teman-teman, kita tinggal jumlahkan aja semuanya digit-digitnya. Ini kan ya, contoh yang A ya. 2 dengan 7 dengan 7 kita tambahin semuanya. Jadi 2 tambah 7 tambah 7 tambah 2 tambah 0 ya. Berapa semuanya nih? Ini 9 9 ya, berarti 18. Bisa nggak dibagi 3? Dibagi 3. Bisa ya, berarti dia bisa dibagi 3. Berikutnya yang ini 3 2 2 4 0. Jumlahin kan? Kita jumlahin nih 3 tambah 2 5 ya, tambah 2 7 tambah 4 11. 11 bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa, berarti ini sudah rontok di pembagian 3. Yang ini 2880. 2 tambah 8 kan 10 ya. 10 tambah 8 tambah 8 kan 16. 10 tambah 16 26. Bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa juga. Sekarang yang ini 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. 2 tambah 2 kan 4 tambah 2 8. Udah rontok semua di sini nih ya. 8. 8 udah nggak bisa dibagi 3. Berarti yang bisa cuma yang A ya. Kita teman-teman ya. Gampang ya. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2, pengelola kebun binatang memberitahukan bahwa kunjungan ke kebun binatang pada bulan Januari turun 20% dari bulan sebelumnya. Sedangkan pada bulan Februari kunjungan turun 50% dari bulan sebelumnya. Pada bulan Maret tercatat pengunjung sebanyak 120.000 atau naik sekitar 20% dari bulan sebelumnya. Jumlah pengunjung pada bulan Desembernya berapa? Oke, berarti kita buat skema dulu teman-teman ya. Kalau bulan Januari itu turun 20% dari bulan sebelumnya, berarti bulan Desember, berarti turun 20% dari bulan Desember. Kemudian bulan Februari ini 50% dari bulan Januari, berarti setengahnya gitu ya, 50% dari bulan Januari. Berikutnya lagi bulan Maret. Bulan Maret itu tercatat sebanyak 120.000 pengunjung. Terakhir atau naik 20% dari naik 20% dari bulan sebelumnya, berarti dari bulan Februari gitu ya. Kemudian sini jumlah pengunjung pada bulan Desembernya berapa. Nah, berarti kita mulai dari mana teman-teman? Dari bulan Maret dulu ya. Maret itu kan 120.000 itu naik 20% dari bulan Februari. Berarti Maret sini ya. Maret itu naik 20%, berarti 120% ya dong. Ya enggak? 120% dari bulan sebelumnya, dari bulan Februari. Dan bulan Maret itu dia ada 120.000. Nah, ini angkanya gampang ya. Berarti kalau 120% dari Februari sama dengan segini, berarti bulan Februarinya berapa dong? Berarti bulan Februarinya adalah 100.000. Gampang ya, ini angkanya identik nih. 120 berarti bulan Februarinya bulan 100.000 pengunjung. Nah, sekarang bulan Februari itu 50% dari bulan Januari. Nah, ini nih 50%, berarti kan setengahnya ya. Setengahnya dari bulan sebelumnya, bulan Januari. Berarti bulan Januari ya, ini setengahnya dari bulan Januari. Berarti bulan Januari 2 kali lipatnya dong, 200.000 ya gitu ya. Terakhir bulan Januari itu gimana tadi? Bulan Januari itu turun 20% dari bulan sebelumnya. Berarti ini turun 20% dari bulan Desember. Berarti bulan Desembernya berapa? Berarti ini kan turun 20%-nya. Berarti dia yang ini nih 80%-nya dong. Berarti 80%-nya dari bulan Desember, dan itu hasilnya adalah 200.000. Berarti bulan Desembernya berapa? Ya, tinggal 200.000 dikalikan dengan 100 per 80 gitu ya. Tinggal coret 10 bagi dengan 8 sama-sama bagi 2 ya, tinggal 5 dan 4. 200.000 dibagi 4
50.000 dikalikan 5, 250.000. Oke, teman-teman. Yang C ya jawabannya. Berikutnya nomor 3. Himpunan A adalah himpunan semua bilangan prima dari 1 sampai 20. Banyaknya himpunan bagian dari A berapa? Himpunan prima, bilangan prima berarti 2 ya, 3, 5, 7, 11, berapa lagi? 13, 17, 19. Berarti ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8. Berarti caranya kalau himpunan bagian itu 2 pangkat N ya, 2 pangkat 8 sama dengan 256. Oke. Lanjut ke nomor 4 ya. Nah, ini soal yang salah satu soal yang lumayan ya, keren juga soalnya nih ya. Suatu fx menyatakan banyaknya digit dari suatu bilangan x. Contoh, f10 sama dengan 2, f121 sama dengan 3, f24 sama dengan 2. Artinya ini ada 2 digit ya, itu sama dengan 2. Ini ada 3 digit sama dengan 3. Ini ada 2 digit sama dengan 2. Nah, berapa nih dari ini? Wah, ini soalnya mantep banget nih ya, teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Kita ubah dulu ya. Ini f16 ya, f16 pangkat 32 dikalikan dengan 5 pangkat 127 ditambah dengan f64 pangkat 8 kali 125 pangkat 17. Nah, caranya gimana? Ya, ini kita ubah dulu. 16 itu jadi 2 pangkat berapa? Pangkat 4 ya. Berarti 2 pangkat 4-nya itu kita pangkatkan lagi dengan 32 dikalikan dengan 5 kan nggak bisa diubah ya, tetap 5 pangkat 127. Dah. Ditambah yang ini f64 kita ubah lagi 2 pangkat 6. Dipangkatkan lagi dengan 8 dikalikan dengan, nah ini kita ubah 125 ini ubah jadi 5 pangkat 3 ya. Dipangkatkan lagi dengan 17. Wah, sama dengan berapa nih? 2f ya. F 2 pangkat 4 kali 32 128 dikalikan dengan 5 pangkat 127 tambah f 2 pangkat 6 kali 8 48 dikalikan dengan ini pangkat saja ya, ini agak ke bawah, 5 pangkat 3 kali 17 51. Terus siapin lagi teman-teman. Nah, ini kita ubah nih, yang ini nih. Ubah supaya apa? Supaya nanti perkaliannya itu gampang. Yang mana ini kan 2 kali 5 kan 10 teman-teman ya. Berarti ini sama dengan f 2 pangkat 127 kali 2 pangkat 1 gitu kan. Ya, ingat hukum perpangkatan ya. Nanti dikalikan lagi dengan 5 pangkat 127. Yang ini tambah dengan f. Ambil yang pangkat yang paling rendah. 2 pangkat 48 dikalikan dengan 5 pangkat 48 yang dikalikan dengan 5 pangkat 3 gitu ya. Nah, ini kan sama nih. Ini dengan ini kan sama ya. Jadinya f 2 pangkat 127 dikalikan dengan 5 pangkat 127. Jadi 2 kali 5 yang dipangkatkan dengan 127 gitu kan ya. Dikalikan dengan 2. Nah, yang ini nih. Terus yang ini tambah lagi dengan f 2 kan 48 sama kan 2 kali 5 aja kita ambil nih, 2 kali 5 pangkat 48 nanti dikalikan dengan 5 pangkat 3. Oke teman-teman, sampai sini paham ya? Ini agak panjang nih ya. Jadi gimana? Ini jadinya f 10 pangkat 127 ya kan, dikalikan dengan 2 tambah dengan f 10 pangkat 48 dikalikan dengan 5 pangkat 3. Nah, 10 pangkat itu kan gampang teman-teman ya. 10 pangkat 127. Contoh, 10 pangkat 1 berapa? 10 kan? 10 pangkat 2 100. 10 pangkat 3 1000 dan seterusnya. Nah, ini kalau 10 pangkat 1 ada berapa digit? 2 ya. Ini ada 2 digit nih. Ada 2 digit. Kalau 10 pangkat 2 100 ada 3 digit. Kalau 10 pangkat 3 ada 4 digit. Berarti kalau 10 pangkat 127 berapa digit? 128
digit. Dikalikan 2, berubah nggak? Contoh misalkan 10 pangkat 1 dikalikan 2 ya, misalkan ya 10 pangkat 1 dikalikan 2, kan jadinya tetap 20 ya, tetap 2 digit teman-teman. 10 pangkat 2 dikalikan 2, berarti kan 100 kali 2, tetap 3 digit. Berarti kalau ini 10 pangkat 127 sama dengan 128 digit. Ini 128 digit gitu ya. Kebayang teman-teman ya. Oke, sekarang yang 10 pangkat 48 dikalikan dengan 5 pangkat 3. Berapa dia? 5 pangkat 3. 125 ya. 5 pangkat 3 itu 125. Dikalikan dengan 10 pangkat 48. Contoh, kalau 5 pangkat 3-nya kita kalikan dengan, misalkan ya, 5 pangkat 3-nya kita kalikan dengan 10 pangkat 2. Jadi berapa? 125 dikalikan dengan 100 ya. Jadinya 125 00. Berarti 125 kan 3 digit ya teman-teman ya. Tambahkan 0, 2, berarti ada 3 tambah 2 digit. Contoh lagi yang lain. 5 pangkat 3 dikalikan dengan 10 pangkat 4. Jadinya 125 dikalikan dengan 10000 ya. Bener ya? 1 2 3 ya, betul. Jadinya 125, 0-nya ada 1 2 3 4. 1 2 3 4. 3 digit, 0-nya nambah 4. Berarti ini berapa? 125 3 digit tambahin digitnya 48. Jadinya 3 tambah 48 51 digit. Jadi berapa dong? Tinggal tambah aja. 128 tambah 51 sama dengan 179 digit. Ya, jawabannya yang D. Ya, oke teman-teman. Kalau masih belum paham, diulang-ulang lagi ya. Soal berikutnya nomor 5 ya. Bintang ingin pergi ke kota, dari kota A ke kota B. Ini gampang teman-teman ya, tentang skala ya. Tinggal kita kalikan aja. Tinggal kita hitung dulu jarak sebenarnya ya. Nih jarak sebenarnya. Berarti tinggal dikali aja. 8 kali 15 berapa nih? 123 ini ya. 1.500.000. Oke, kita kalikan jadinya 12 juta ya. 12 juta sentimeter. Ubah ke kilometer jadinya 120 kilometer. Dia berkendara dengan kecepatan dengan waktu 60 km per jam ya. Berarti tinggal dibagi aja 120 km per jam bagi 60 sama dengan 2 jam. Oke, gampang ya, ini soal ini ya. Soal gampang lah. Lanjut nomor 6. Suatu segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B diketahui memiliki panjang AB X tambah 2 dan BC 2X kurang 4. Jika diketahui luas segitiga tersebut kurang dari sama dengan 12, tentukan nilai keliling maksimum dari segitiga tersebut. Berarti kita harus buat dulu gambarnya teman-teman ya. Ini segitiga siku-siku di B. Ya, ini B, kemudian ini misalkan A-nya di sini ya. A, B, C. AB-nya X tambah 2. Kemudian BC-nya 2X kurang 4. Kemudian keterangannya jika diketahui luas, berarti luas itu alas kali tinggi bagi 2 ya. Berarti X tambah 2 dikalikan dengan 2X kurang 4 alas kali tinggi bagi 2 itu sama dengan kurang dari sama dengan 12. Seperti ini kita kali sini ya. Berarti ini X tambah 2 dikalikan dengan 2X kurang 4 jadinya 2X kuadrat ya. Terus ini plus 4X, ini min 4X ya. Jadinya habis ya. Ini plus 4X, ini min 4X. Habis teman-teman ya. Habis, tinggal 2 kali min 4 minus 8. Kurang dari sama dengan 2-nya kalikan dengan ini 24. Jadinya ini 2X kuadrat dipindah ya. Jadi 8 dengan 24 dipindah jadi kurang 32 kurang dari sama dengan 0. Ini bisa dibagi 2 nih ya. Dibagi 2 jadinya X kuadrat kurang 16 sama dengan kurang sama dengan 0. Jadinya X tambah 4 dengan X kurang 4 ya. Ini pemfaktoran teman-teman ya. Pemfaktoran kurang dari sama dengan 0. Ini kan kalau kita buat per tidak samaannya kan jadi gini. Ini ada 4 negatif 4 sama negatif 4 sama 4 ya. Kurang dari sama dengan 0. Nah, yang kurang dari sama dengan 0 itu di sini tempatnya ya.
Ini yang positif, ini yang negatifnya di sini. Jadi areanya itu ada di sebelah sini ya. Atau lebih gampangnya ambil aja yang nilainya positif. Berarti mana? Yang 4 itu aja ya. X sama dengan 4 dah. Masukin deh X sama dengan 4-nya ke segitiganya ya. Ke X sama dengan 4 nih. Berarti ini segitiganya kan tadi ini tingginya X tambah 2 ya. Berarti X-nya 4. 4 tambah 2, 6. Alasnya 2X kurang 4. Berarti 2 kali 4, 8 kurang 4, 4. Ya ini gambarnya tadi kita salah perkiraan. Tapi nggak apa ya. Yang penting alasnya 4 dengan tingginya 6. Pertanyaannya adalah keliling maksimumnya. Berarti kita harus nyari yang sebelah sini ya. Ini berapa? Ini sama dengan 6 kuadrat tambah 4 kuadrat, kita akarin. Jadinya 36 tambah 16 ya, sama dengan 52. Oke, berarti ini sama dengan akar 52. Berarti kelilingnya 6 tambah 4 tambah akar 52. 6 tambah 4, 10 ya. 10 tambah akar 52. Jawabannya yang A. Oke teman-teman, itu untuk part yang pertama 6 soal dulu ya. Kita untuk part berikutnya kita akan bahas 7 soal dengan 7 soal yang lainnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang persiapan untuk masuk ke MAN Insan Cendekia. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini supaya nanti kalau saya sudah upload video yang terbaru, teman-teman bisa langsung dapatkan notifikasinya ya. Oke, kurang lebih mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.